apa kabar? Selamat tahun baru 2021. Sorry banget kemarin 2020 aku jarang upload video dan kita gagal capai target 100.000 subscriber di akhir tahun. But 2021 kita targetin 100.000 tahun ini real. Karena aku bakalan berjanji kepada diri aku sendiri, semoga aku bisa menepatinya, bakalan lebih aktif lagi di YouTube. Well, buat kalian baru datang, selamat datang di channel Yojas TV. Silahkan tekan tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan informasi, karena aku bakalan kasih informasi seputaran Bali. Sebelum kita explore Bali, aku bakal jelasin dulu berapa living cost aku per bulan di Bali. Nah, di sini juga aku punya dua teman. Mereka tuh kerja di Jakarta sebenarnya, tapi kantor mereka tuh sedang tutup saat ini. Cuman kayak WFH, jadi mereka tuh kerjanya di rumah aja. Mereka pindah lah dari Jakarta, kosnya pindah ke Bali. Kita juga bakal tanya ke mereka berapa biaya WFH per bulan di Bali yang mereka keluarkan, mulai dari tempat tinggal, transportasi, dan juga makan dan main-main dan lain-lain. Oke, sebelum kita masuk ke harga, di sini aku jelasin ke kalian kalau Bali tuh luas banget, mulai dari daerah Sanur, Denpasar, Kuta, Seminyak, Canggu, Uluwatu, Ubud, dan masih luas daerah lain. Nah, beberapa daerah ini UMK-nya beda atau upah minimum karyawannya berbeda-beda. Otomatis untuk spend-nya juga berbeda-beda, padahal jarak mereka tuh sangatlah dekat. Oke, Denpasar UMK-nya beda sama daerah Badung ataupun Seminyak. Karena Seminyak ini udah turis area, dimana aku tinggal itu di daerah Seminyak. Nah, kalau kalian tinggal di Denpasar itu otomatis lebih murah. Tapi pada dasarnya, dimanapun kalian tinggal itu tergantung dengan gaya hidup kalian. Oke, mari kita hitung pengeluaran aku yang pertama itu tempat tinggal ataupun kos. Nah, di sini kebetulan villa di Bali semua ataupun hotel itu lagi promo selama COVID ini. Banyak banget harga dimulai dari 2 juta sampai dengan 3 juta itu udah dapat yang bagus banget. Aku di tengah-tengah dapat harga 2,5. Sebenarnya itu 3 juta, tapi karena aku bayar per 6 bulan, jadi dibulatin semuanya, jadi sekitar 2,5 juta per bulannya. Apa aja fasilitas yang aku dapatin? Aku aja kalian room tour aja gimana? Aku bakal room tour pakai GoPro aku. So, here we go, kamar aku. Tara, jadi ini kamar aku dapat kasur dengan ukuran Super King, yang dimana itu besar dan luas banget. Di depannya ada jendela yang bisa aku buka. Kalau sore sunsetnya keren pol parah. Serius, kasur ini bener-bener empuk dan nyaman banget. Di depan kasur aku masih banyak space. Kalau kalian mau duduk lesehan bisa, ataupun duduk di kursi juga bisa. Kursi ini lumayan panjang. Nah, di samping kursi aku ada cermin yang lumayan tinggi untuk aku ngaca sebelum pergi. Terus, di sampingnya juga ada lemari yang besar banget sampai aku nggak tahu mau isi apa. Di sini juga ada kursi yang dipakai untuk kerja, di depannya ada meja gitu. Terus di sini juga aku dapat handuk 4, 2 untuk kolam renang, 2 untuk kamar mandi. Di lantai 2 ada 2 kamar dan kita share toilet sama orang. Tenang aja, toiletnya bersih karena ada yang bersihin seminggu itu 3 kali. Terus ada halaman di atas, bisa nongkrong sama teman-teman dan view-nya juga bagus. Di lantai bawah itu langsung view living room atau ruang tamu yang luas banget. Di dekat kolam renang, itu di sampingnya juga ada kursi makan dan sambil santai. Lalu di sini juga ada dapur bersama, untuk kulkas juga boleh pakai, piring dan lain-lain juga bisa kalian pakai asalkan dicuci lagi. Jadi kalian nggak usah repot-repot untuk beli. Di bawah ada 2 kamar kosong dan 1 toilet yang bersih. Setiap kamar itu beda modelnya. Ini kamar yang depan ukurannya tidak sebesar punya aku, dan desainnya juga lebih ke modern gitu, tapi ini serius juga bagus banget. Lalu di sebelah kamar ini ada juga kamar yang kosong, tapi ini desainnya berbeda banget karena ini lebih desain ke kayak autentik campur modern gitu. Di sini autentiknya lebih ke Jepang gitu ya, karena dia ada meja lesehan dan tempat duduk dari tirai gitu. Di depannya kalian bisa dapat kasur dengan ukuran queen size. Nah, di sini juga mereka dapat handuk dan di setiap kamar itu ada AC. Tapi untuk AC dan kipas angin hanya ada di kamar ini dan di kamar aku aja. Dan kalian jangan khawatir untuk berenang di sini karena kolam di sini dibersihkan seminggu 3 kali sama pembersihnya, jadi airnya itu bener-bener seger banget, nggak bakal bikin kulit kalian gatal. Oke, di sini aku jelasin ke kalian kalau kosan di Bali tuh nggak semuanya kayak gini. Ini berhubung villa jadi harganya kayak itu. Tapi kalau kosan itu dimulai dari harga 600.000, 700.000, 800, 900, 1 juta, 1 juta 500, 2 jutaan, bahkan ada yang 40 jutaan. Tempat tinggal tuh ada banget, tergantung dengan budget dan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau menurut aku pribadi, hal yang aku pertimbangkan sebelum aku ambil tempat tinggal itu ya adalah tempatnya itu di mana, strategis atau enggak, di pusat kota atau enggak. Percuma aja kalau murah tapi di ujung kulon kalian harus bayar transportasi dengan harga yang mahal ataupun ngabisin bensin untuk ke pusat kota. Jadi kayak just waste your money. Yang kedua, udah include listrik atau belum, karena 70% kosan di Bali itu tidak include listrik. Jadi kalian harus bener-bener fokusin. Listrik itu lumayan mahal di Bali. Jadi kayak
hati-hati. Yang ketiga tuh include wifi atau enggak. Nah, di tempat aku ini udah include wifi. Atas sama bawah tuh beda wifi-nya, jadi wifi-nya tuh sangat-sangat kencang. Apalagi aku mostly 80% kerjaan di internet, jadi butuh wifi yang sangat cepat dan mendukung pekerjaan aku. Menurut aku pribadi, contoh, kalau kalian bayar kosan 1 juta seandainya, itu di daerah yang lumayan jauh dari pusat kota, tapi belum include listrik, belum ada fasilitas kayak gini, jadi sama aja jatuhnya. Kalian harus bayar listrik 1.500.000. Kalian harus bayar wifi 500 juga, udah 2 juta. Belum lagi dapurnya, gasnya berapa, itu jatuhnya lebih mahal. Semua itu butuh pertimbangan dengan pintar. Menurut aku, sebelum kalian pilih tempat tinggal, itu benar-benar harus dipastikan semuanya itu tidak ada yang rugi. Oke, selanjutnya itu biaya makan. Makan di Bali itu nggak terlalu mahal kalau kalian makannya di warteg. Tapi nggak sembarang warteg sih, karena ada beberapa nasi-nasi yang terkenal kayak nasi pedas-pedas gitu. Aku nggak mau sebut merek. Nah, itu lumayan mahal, beb. Masa sekali makan nasi campur 40.000, it doesn't make any sense for me. Nah, kalau kalian makan di warteg biasa, nasi campur itu harga start mulai dari 11 ribuan sampai dengan 20 ribu. Itu udah kenyang banget. Bahkan ada nasi jinggo yang harga 5 ribu. Tapi kalau nasi jinggo tuh biasa saja, perut aku nggak kenyang. Jadi kayak kalau beli nasi jinggo itu di pinggir jalan harus 2 biar 10 ribu. Dan itu cukup di perut aku. Nah, kalau kalian makan di kafe ya otomatis mahal, apalagi aku di daerah Seminyak banyak banget kafe-kafe yang lucu di sini, yang instagramable, yang harganya tuh over banget menurut aku. Kalau kalian makan di kafe tiap hari ya otomatis uang makan kalian bakal meledak. Untuk aku sendiri, aku budgetin uang makan tuh sekitar 2 juta per bulan, kadang lebih kadang kurang tergantung aku sering main atau enggak gitu. Oke, selanjutnya transportasi. Kalau di Bali tuh susah banget, kalian nggak bakal nemuin angkot, ada juga bus yang kota gitu, tapi kalian harus jalan untuk ke tempat titik-titik ataupun haltenya, bakal ribet banget. Yang paling efektif di Bali ini kalian harus bisa bawa motor, karena itulah yang paling murah. Rental motor di sini tergantung, banyak banget variasi harga, tergantung motor apa juga, dan beda tempat itu beda harga. Nah, mulai dari 500.000 sampai dengan harga 1 juta. Kalau kamu yang mau sewa yang motor besar NMAX, itu sebenarnya harganya 1.500.000. Tapi kalau lagi pandemik ini, sepengetahuan aku itu aku pernah nanya 1 juta. Kalau aku tuh motornya Scoopy tahun 2020 itu baru banget, seharusnya harganya 700.000, tapi karena aku bayarnya per 3 bulan, jadi dikurangin lagi lah harganya, menjadi dibulatin per bulannya 500.000. It's so worth it karena motornya enak dipakai. Di sini aku tegasin, kalau kalian sewa motor di Bali itu jangan cari yang murah, cari yang enak dipakai. Percuma kalau kalian sewa murah tapi pas bawa di jalan ogel-ogel kalian jatuh, celaka kalian. Demi hemat uang dikit kalian berobat. Jadi kayak please ya, tolong dipikirin lagi, murah-murah tapi yang layak pakai juga. Karena beberapa yang pernah aku temuin motornya tuh murah banget, kayak 450.000, tapi pas aku bawa kayak remnya agak dol, agak gali-gali gitu. Jadi kayak itu bakal daripada suatu hal yang tidak kalian inginkan terjadi, lebih baik kalian spend a little bit more money untuk motor. Karena di Bali tuh kita bakal motoran jauh-jauh ke daerah Ubud lah, ke explore Bali, semuanya tuh lebih gampang pakai motor. So ya, menurut aku motor paling penting, cari yang nyaman bukan yang murah ya. Kalau bisa ya jangan terlalu tinggi. Karena teman aku juga pernah ketipu dengan harga 700.000, dia cuma dapat motor yang nggak begitu bagus. Ini paling penting, cek dulu remnya bagus atau enggaknya ya. Oke, selanjutnya tuh uang untuk jalan-jalan ataupun uang main masuk ke tempat wisata. Tempat wisata di Bali kalau alam itu bayarnya sangat murah ya, apalagi di pantai. Mostly pantai di Bali itu gratis. Paling kalian cukup bayar parkir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 lah. 10.000 paling mahal itu di daerah Uluwatu karena pantainya memang bagus banget. Tapi parkirnya benar-benar motor kalian dijagain, tenang aja, Bali itu aman. Aku jarang bahkan tidak pernah dengar orang curi motor ya. Karena orang Bali itu percaya dengan karma, jadi baik-baik banget orangnya. So no worries guys. Tapi di sini hati-hati kalau motor, kalian jangan taruh HP untuk lihat peta tuh di atas motor kalian, itu yang sering diambil sama orang. Aku sering baca berita, banyak bule yang HP-nya dirampas di tengah jalan gitu. So ya, just be careful, kejahatan di mana aja, jadi tergantung kalian hati-hati atau enggaknya. Untuk nongkrong di kafe itu minimal spend aku 100.000 sampai dengan 300.000, tergantung aku nongkrong di kafe mana. Nah, di sini nih banyak temen aku yang orang stay tinggal di Bali ataupun asli Bali, mereka tuh curhat ke gue. Dia bilang kayak, banyak temen aku tahu ada yang dari Jakarta tiba-tiba ngajakin ke kafe A. Terus tiba-tiba temen aku yang dari Surabaya datang lagi ngajakin ke kafe yang sama. Ada yang dari Surabaya datang lagi ngajakin ke kafe yang sama. Jadi dia pergi ke kafe yang sama tuh sebanyak 3 kali, sedangkan dia udah pernah ke sana. Dan dia tuh nggak bisa seharusnya pergi ke kafe-kafe itu terus karena dia harus ngeluarin duit yang banyak. Jadi kalau kalian punya teman yang tinggal di Bali dan kalian ngajakin ke kafe yang lucu, apa salahnya kalau kalian bayarin? Karena mereka orang Bali itu udah sering banget ke kafe itu. Mereka tuh kesana pergi ingin menghargai kalian aja, seperti itu. Semoga kalian ngerti maksudnya ya. Ini bukan masalah perhitungan, tapi kayak lebih ke pengertian sesama teman. Karena mereka nggak bisa dong pergi ke kafe yang lucu tiap hari, apalagi kayak berulang-ulang pergi dengan teman yang beda. Ngerti nggak sih? Mereka butuh spend waktu dan uang mereka. Apalagi di Bali penghasilannya sekarang tidak terlalu banyak semenjak pariwisata tutup, dan UMK di Bali tuh rendah banget cu. Serius, cuma segini nih UMK di Bali.
Tolong dipikirin lagi sama teman ya. Just nasihat doang. Oke, saatnya menghitung pengeluaran aku selama per bulan di Bali. Untuk biaya kamar itu 2.500.000 totalnya. Terus untuk transport 500.000 udah 3 juta. Untuk makan itu aku kadang 2 jutaan, ditampur uang main itu kadang 2.500.000, kadang juga 3 juta. Jadi total pengeluaran aku per bulan itu 5.500.000, kadang 5 juta, tapi yang paling banyak itu 6 juta per bulannya gitu. Oke, sekarang kita bakal tanya temen aku yang WFH di Bali berapa pengeluaran mereka ya. Yang pertama kita bakal telepon si Vena. Halo Ven. Halo, iya, selamat sore. Oh iya. Anjir Ven, gue serius. Ven, gue mau nanya, lu WFH di Bali udah mulai dari bulan berapa kemarin, sorry? Gue WFH dari 18 Oktober. Oh, Sini ya, dari Oktober ya. Oke, terus lu per bulannya itu habis duit berapa sih? Pertama harga kos lu berapa sih? 2.500.000 ya? 2,5 juta. Itu di daerah Canggu? Iya, di daerah Canggu. Oke, terus per bulannya lu kira-kira spend berapa tuh untuk rental motor sama makan? Rental motor lu bayar berapa? Rental motor dapat 500 per bulan. Di luar bensin. Di luar bensin, jadi udah 3 juta tuh ya? Iya, 3 juta buat living cost-nya aja. Living cost-nya aja. Sama makan. Iya. Kira-kira nih, makan lu per bulan habis berapa? Makan per bulan. Kira-kira aja. Ntar ya, lagi coba mikir. Mungkin ya, kisaran kali ya. Ya 2 jutaan lah ya. 2 juta ya? Itu belum bensin lah ya? Ya itu makan aja sih. Makan aja. Jadi menurut lo pribadi, pengeluaran lu selama 1 bulan di Bali ini berapa? Sejujurnya gue nggak ngitung sih, karena gue takut. takut duit lo habis. Takut kayak amsyong gitu. Sama gue juga anjir. Jadi gue nggak pernah ngitung. Jadi kalau ditanya range gue akan jawab, tapi kalau tanya total tuh gue nggak tahu sih. Karena ya, menurut lo perkiraan lo aja deh, lo tuh 1 bulannya habis berapa di Bali? Berapa ya? Mungkin 5-an kali ya. 5 berapa? Di angka 6 ada nggak? Nggak sih, mungkin 6-an kali ya. Nggak tahu sih sebenarnya, Bun. Ya mungkin ya kisaran lah ya. 6 juta lah ya? Iya, 6 juta gitu. Itu. Dan biaya lu di Jakarta segitu juga nggak? Karena sebenarnya gue nggak pernah ngitung sih. Ya menurut lo pribadi, di Jakarta gaya hidup lo kayak gini juga nggak? Kalau di convert di Jakarta kayaknya sama, karena harga tempat tinggal gue sama sih, kurang lebih ya. Oh gitu, jadi kayak nggak ada bedanya sih ya? Yang bikin beda variasi makan aja sih. Oh, variasi makan gitu. Oh, jadi menurut lo pribadi nih nggak ada bedanya lo tinggal di Jakarta sama di Bali, living cost-nya sama aja? Kalau menurut gue iya, tapi kalau ngobrolin, maksudnya konteksnya makan ya, buat makan gitu, kayak dengan lo di sini, ini balik lagi konteksnya ini ya, makan kayak warteg gitu-gitu, 20.000 di sini udah lebih mewah sih dibanding di Jakarta. Wow, impressive. Daerah Canggu nih. Oke, jadi menurut lo pribadi, enakan Bali atau Jakarta? Enakan Bali sih. Oh, makanya gue pilih. Makanya dia WFH di Bali. Ya jadi segitulah ya, 6 juta per bulan. Hampir sama lah kayak gue. Oke, living cost temen gue itu Vena, sumpah, kamar Vena tuh kecil dari sini, tapi toilet dia di dalam, dan dia ada kolam renang juga panjang di daerah Canggu yang deket Tanah Lot. Ya, itu tergantung pilihan kalian masing-masing ya. Next, aku bakal call Danis, ini temen gue yang kerja di Google. Dia living cost-nya berapa kemarin selama di Bali, dan lebih murah mana gitu, Jakarta atau Bali. Agak lama nih Danis angkat. Lama banget. 2,000 years later. Halo? Wow. Selebriti lama banget tau ngangkatnya, bangsat. Dimaafkan. Gimana? Oh iya. Mau tanya nih, mau survei Bapak. Kemarin kamu ngekos di daerah Canggu kan? Ya, Itu bayarnya per bulan berapa? Per bulan 2,3. Itu udah include listrik belum? Udah all in semuanya. Oh, tapi itu minusnya cuma kolam renang lu kayak cuci kaki doang ya? Kecil banget kan? Oh jelas, bener. Nah, kayak terus bathtub besar gitu. rental motor lu per bulan berapa? Rental motor gue 700.000. Terus motornya Itu udah sekalian. Motornya butut banget, sumpah, sorry, motornya butut banget cu. Dan dia dapat 700.000, gila. Dan dia terima-terima aja gitu. Nah, terus menurut lo pribadi nih, makan lo 1 bulan tuh berapa ya kira-kira?
doang ya? Berarti Makan. di luar main nih ceritanya. Ya, di luar main. Include main deh. Include main. Ikut main. Mm-mm. Aduh, ikut main ya. Heeh. Buletin aja nggak apa-apa. Ya, buletin ya. Mungkin sekitar 4-5 plus minus. 4 juta gitu ya? Iya. 4-5 ya? Mungkin lebih dekat ke 5 kali ya. Oh. Kalau udah plus main ya. 5 juta karena lu tiap hari bener-bener yang ke cafe shop gitu kan? Ya, terus keluar kan kalau malam makan. Oh, Terus, emang lu makan apa? weekend. Makan apa Danis? Itu malam mahal amat. Makan berlian emas gitu-gitu. Nggak serius, gue nggak habis pikir loh, living cost lu tinggi banget bangsat. Maksudnya kayak untuk makan doang lu kayak udah nge-cover motor sama tempat tinggal lu gitu. Iya sih, ya segitulah kira-kira. Karena soalnya kan di sana sering main kan. Main sama Mungkin siapa lu? kalau Ada temen? Normal, ada dong, jelas. Jadi, lu emang mainnya main kemana? Ya macam-macam. Kalau malam kadang diajak makan kan. Kan kalau Nggak, gue nanya lu makan apa sih bangsat? di sana. ya makan biasa aja. Cuma kan kalau di Canggu kan ya lumayan tinggi Oh kan. iya, lu berarti ke kafe Kosnya. lah, bukan ke warteg bangsat. Nah, iya benar. Oh, Jadi ya, lu lebih sering ke mainnya kafe lah sih daripada yang ke warteg mahal. ya? Wow. Terus, menurut lo pribadi nih, per bulan lu kos habisnya semua berapa deh dibulatin? Ya itu sih paling 3 plus 5 lah, 8 lah plus minus. 8 juta? 8 lah ya. Iya. Dan menurut lo pribadi nih, gaya hidup lo di Bali sama di Jakarta sama nggak? Beda jelas. Dan menurut lo Kalau pribadi, di sana- lebih murah Jakarta atau Bali living cost lo? Lebih murah Jakarta. Karena kalau di Jakarta gue jarang main sebenarnya. Oh, nggak punya temen nih di Jakarta. Kan capek kerja gitu kan, ya pulang, udah. Oh, Ya, gitu. main lagi. Emang di Jakarta lu spend berapa sih per bulannya? Kira-kira? Jakarta, kalau Jakarta mungkin living kayak kosnya tuh mirip-mirip, Mm-mm. 2,4. Terus transport ya, anggaplah transport yang 700 itulah ya, plus Mm-mm. minus. Sama lah ya, intinya cuma beda di makan sama main doang. Betul. Loh, sekarang mainnya jadi lebih banyak kalau sama di Bali. Jadi, oh gitu sih. Tapi menurut lo pribadi nih, lu lebih happy di Bali atau di Jakarta? Untuk hidup? Jelas di Bali dong. Oh, jelas di Bali. Oh, welcome to Bali. Kan ketemu kakak Yojas. Wow. Oke guys, dari 2 teman aku tuh kalian udah tahu kan yang mana tinggal di Bali, yang mana liburan di Bali. Kalau si Danis ini memang dia tiap hari dan tiap pagi itu dia pergi ke kafe untuk ngopi dan kerja di kafe tersebut. Aku nggak ngerti ya, temen aku dua-dua ini tiap hari ngopi itu nggak tremor ya. Gue sekali ngopi itu gemetar tuh usus aku. Tapi I love them so much. Kayak aku beruntung banget aku bisa kenal mereka karena mereka orangnya asik parah. Jadi aku nggak kesepian di Bali. Well, di sini aku sekali lagi jelasin ke kalian, dimanapun kalian hidup, biaya pengeluaran itu tergantung dengan gaya hidup kalian. Kalau kalian ambil kosan yang harga 1 juta yang udah ada dapurnya, aku yakin kalian bisa lebih hemat karena untuk harga sayur dan daging, buah-buahan itu di Bali sangatlah murah karena di Bali lumayan banyak petaninya. Ya, kalau dibanding sama Batam, kalian tahu nggak? Aku pernah beli buah naga di Batam itu per kilonya 30 ribuan. Sedangkan di Bali aku pernah dapat buah naga dengan harga 8.000 sampai dengan 10.000 per kilo. It's mind blowing. Kalau kalian follow aku udah lama, kalian pasti sering lihat aku bikin smoothie bowls di Batam pakai buah naga. Jadi kayak aku sedikit shock ya di sini buah naga murah banget. Well, at the end, thank you so much for watching. Jangan lupa tekan tombol subscribe buat Nurdin yang baru datang di video aku. Bunyiin juga loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Like, komen di mana tempat di Bali yang enak ataupun makanan enak, tempat wisata yang bagus, ataupun tempat yang pengen kalian datangin tapi pengen aku review dulu, silahkan komen di bawah itu for free. Please komen sekarang juga. Udah? Well, sampai ketemu di video selanjutnya. I love you. Please stay safe everyone. Bye!